saya Diahayu Novalita. Di sini saya akan melakukan konfigurasi routing statis. Routing statis adalah metode manual untuk menentukan arah pengirim data di jaringan. Router hanya bisa mengirim paket berdasarkan informasi jalur yang sudah dimasukkan oleh administrator. Metode ini tepat digunakan pada jaringan kecil yang tidak sering berubah karena lebih mudah dikontrol, stabil, dan aman. Lalu kita rapikan dulu ya teman-teman. Setelah itu kita kasih IP ke PC 0. IP-nya 192.168.1.2. Subnet masknya kita menggunakan 128. Gateway-nya 192.168.1.1. Lalu kita close. Kita isi IP ke PC 1. IP-nya 10.11.12.2. Subnet masknya sama 128. Gateway-nya 10.11.12.1. Lalu kita close. Kemudian kita masuk konfigurasi di router 0. Pencet CLI. Lalu ketikkan N atau enable. Perintah untuk masuk ke privilege. Memberikan alamat IP dan subnet mask pada interface router. Enter, ketikkan no suit untuk mengaktifkan interface pada router. Kita ketikkan X untuk keluar dari mode konfigurasi.
sebagai 1. Lalu ketikkan if add 192.168.1.1 spasi 255.255.255.128 sama untuk memberikan alamat IP dan subnet mask pada interface router. Kita ketikkan no shoot untuk mengaktifkan interface pada router. Lalu X untuk keluar dari mode konfigurasi. Lalu kita close. Kita masuk konfigurasi ke router 1. Untuk konfigurasinya sama seperti yang ada di router 0 ya teman-teman. Hanya saja nanti alamat IP dan subnet masknya yang berbeda. Untuk alamat IP dan subnet masknya 172.168.1.2 diperlukan agar router tahu jalur antar jaringan, sehingga data dari satu jaringan bisa dikirim ke jaringan lain tanpa tersesat. Tanpa routing, komunikasi hanya bisa terjadi di dalam satu jaringan saja. Berikutnya, saya akan mencoba dulu mengirim pesan sebelum saya setting routing. Apakah sudah bisa mengirim pesan? Kita kirim pesan dulu dalam satu jaringan. Hasilnya akan successful. Kalau beda jaringan, kita coba dulu. Akan violet. Ini juga akan violet karena belum diroutingkan. Mari kita setting di router 0 dulu ya. Ketikkan if root 10.11.12.0. Spasi 255 maaf, tipe 128. Spasi
konfigurasi 172 168 lalu kita close. Jika semua sudah diroutingkan, kita coba kirim pesan lagi ya. Jika semua router sudah di-routing dengan benar, maka akan successful seperti ini ya teman-teman. Setiap router memiliki tabel routing lengkap berisi informasi jalur ke seluruh jaringan. Router dapat menentukan arah terbaik untuk mengirim paket data, sehingga komunikasi antar jaringan dapat berlangsung dengan baik. Tidak ada lagi pesan yang hilang atau gagal terkirim, karena semua jalur sudah dikenal. Setiap perangkat, seperti PC0 dan PC1, bisa saling berkomunikasi meskipun berada di jaringan yang berbeda. Dengan routing yang benar, jaringan menjadi terorganisir, efisien, dan stabil. Routing adalah hal yang sangat penting karena membuat router memahami seluruh peta jaringan. Jika semua router sudah di-routing, maka semua perangkat di dalam jaringan seperti PC0 dan PC1 dapat saling bertukar data tanpa hambatan dengan proses pengiriman data yang cepat, akurat, dan efisien. Konfigurasinya sudah selesai ya teman-teman. Jika ada salah kata dalam penjelasan, mohon maaf yang sebesar-besarnya ya teman-teman. Sekian dari saya, terima kasih, bye-bye.